Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori kepribadian dari George Kelly. Namun sebelumnya kita bakalan bahas dulu nih tentang biografi singkat dari George Kelly. Nama lengkapnya adalah George Alexander Kelly. Beliau lahir pada 28 April tahun 1905 di Perth, Kansas. Beliau merupakan anak tunggal dari orang tua yang terdidik. Beliau mendalami berbagai bidang ilmu, di antaranya pendidikan, sosiologi, ekonomi, ketenagakerjaan, antropologi, dan psikologi yang akhirnya merumuskan teori personal construct. Beliau merupakan sarjana fisika dan matematika lulusan dari Park College in Missouri. Beliau mendapatkan gelar PhD psikologi di University of Iowa. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas lain. Kemudian beliau wafat pada 6 Maret tahun 1967. Kita lanjut ke teorinya, Personal Construct Theory. Manusia itu berusaha buat memahami dunia seperti halnya seorang ilmuwan. Suatu konstruk personal adalah cara seseorang melihat hal-hal yang serupa namun juga berbeda dari hal lain. Nah, kalau individu itu udah mampu mempersepsikan sesuatu itu secara jelas atau masih samar-samar, maka konstruk personalnya akan membentuk perilakunya. Manusia bakal menggunakan si personal construct itu buat memahami dunia, menyerupai paradigma. Kita lanjut ke struktur kepribadian teori George Kelly. Struktur kunci dalam teori kepribadian Kelly adalah personal construct. Personal construct merupakan struktur kognitif yang digunakan buat menginterpretasi dan meramalkan suatu peristiwa atau keadaan. Manusia ngembangin berbagai konstruk sepanjang hidupnya. Setiap individu ngegunain personal construct yang berbeda dan tidak mengatur konstruk mereka secara persis sama dengan orang lain. Konstruk yang udah ada itu bisa diperbaiki, dimodifikasi, atau dielaborasi. Karena apa? Karena manusia dan peristiwa selalu berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada konstruk yang absolut. Constructive alternativism berarti manusia bebas untuk memperbaiki atau mengganti konstruk personalnya berdasarkan beragam peristiwa yang pernah dialaminya. Teman-teman, konstruk itu dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, core, konstruk dari fungsi individu. Yang kedua, peripheral, konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar. Yang ketiga, permeable, konstruk yang dapat menerima elemen-elemen yang baru. Yang keempat, impermeable, yaitu konstruk yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima, tight, konstruk yang tidak mengubah-ubah prediksi. Yang keenam, loose, konstruk yang mengharapkan satu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang selanjutnya, verbal, konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten. Dan yang terakhir, preverbal, konstruk yang belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Konstruk ini dialami atau dipelajari individu sebelum perkembangan masa bayi atau kanak-kanak awal. Kita lanjut ke dinamika kepribadian teori George Kelly. Kelly menguraikan ke dalam bentuk 11 koroleris yang dijadikan sebagai konsep dasar spesifik dalam menjelaskan sistem konstruk. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, construction corollary. Individu mengantisipasi peristiwa di masa depan dengan berdasarkan interpretasi terhadap tema pengalaman yang berulang. Yang kedua, individuality corollary. Perbedaan individu membuat manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas suatu peristiwa, tergantung interpretasi masing-masing. Yang ketiga, organization corollary. Individu mengorganisasikan konstruk pribadinya dalam suatu sistem hierarki. Yang keempat, dichotomy corollary. Sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis, yaitu baik-buruk. Yang kelima, choice corollary. Individu memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut sehingga mempertimbangkan jangkauan pilihannya di masa depan. Yang keenam, range corollary. Suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Yang ketujuh, experience corollary. Sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Yang kedelapan, modulation corollary. Variasi dalam sistem konstruk dibatasi oleh peresapan konstruk tersebut, terlalu mudah atau terlalu sulit menyerap sesuatu. Yang kesembilan, fragmentation corollary. Manusia dapat mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk keseluruhan. Yang ke-10, commonality corollary. Individu dapat menerapkan konstruk yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama.
Yang ke-11, sociality corollary. Individu membentuk proses konstruksi dari orang lain sehingga dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Kelly nekanin perkembangan konstruk praverbal pada masa bayi dan interpretasi budaya karena mencakup proses harapan yang dipelajari. Seseorang dengan kelompok budaya yang sama akan berbagi cara-cara yang sama dalam menafsirkan kejadian dan membuat harapan perilaku. Penelitian pengembangan terkait teori konstruk menekankan pada dua jenis perubahan. Dan berikut penjelasannya. Pertama, eksplorasi atas peningkatan kompleksitas sistem konstruk berhubungan dengan usia seseorang. Kedua, eksplorasi atas perubahan kualitatif dalam lingkungan terbentuknya konstruk akan mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk lebih empati atau waspada terhadap sistem konstruk orang lain. Seiring dengan perkembangan anak, mereka akan meningkatkan jumlah konstruk yang tersedia, membuat perbedaan-perbedaan, dan menunjukkan organisasi konstruk yang lebih hierarkis. Kita lanjut ke perkembangan abnormal. Kelly mendefinisikan psikopatologi sebagai fungsi sistem konstruk yang terganggu. Individu berusaha mempertahankan sistem konstruk lama meskipun terbukti prediksi tidak benar atau ketidakvalidan yang berulang. Psikopatologi juga merupakan gangguan dalam menggunakan sistem konstruk terhadap peristiwa-peristiwa. Kecemasan merupakan salah satu perasaan yang mengganggu komunikasi. Seseorang yang neurotik akan sangat bingung menemukan cara baru untuk mengkonstruk peristiwa di sekitarnya, sehingga selalu menangis untuk mengusir kecemasan. Orang normal dalam hidupnya juga mengalami kecemasan, tetapi dapat membuka dirinya untuk mengurangi kebingungannya terkait cara merevisi sistem konstruknya, serta menghindari kegagalan dengan mengandalkan pada subordinate dan permeable sistem konstruknya. Contoh konstruk psikopatologi yaitu kasus suicide. Kelly menafsirkan suicide sebagai perbuatan untuk memvalidasikan hidupnya. Suicide terjadi karena kecemasan yang total, peristiwa yang dihadapi itu membingungkan, atau segala sesuatu yang begitu susah untuk diprediksi. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.